Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good afternoon, good evening. Okay, in this video, I'd like to continue the discussion on pronouns and also pronouns difference. Yeah, when we talk about pronoun, it is some words that is used to refer to certain noun. Ya, jadi pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk merefer kepada noun. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata ganti, ya. Jadi pronoun itu contohnya yang sering kita pakai adalah ada I, ada you, ada she, ada he, ada it dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi di sini ada beberapa pronoun yang perlu teman-teman ketahui, ya. Yang pertama itu pronoun yang dia posisinya sebagai subjek atau posisinya menempati posisi subjek, ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa subjek itu posisinya mesti selalu di awal kalimat, ya. Saya ulangi, jadi subjek itu posisinya selalu di awal kalimat, ya. Atau sebelum verb, sebelum linking verb, ya. Jadi misalkan dalam satu kalimat itu ada saya makan nasi, ya. Sebelum kata makan, saya itu adalah subjek, ya. Maka ketika subjek pakainya I atau me. I, ya. Jadi I eat rice, for example, ya. Saya makan nasi goreng. I eat fried rice, misalkan begitu, ya. Nah, berbeda ketika I itu dia menempati posisi objek. Lah, objek itu yang seperti apa? Objek itu yang posisinya setelah kata kerja atau setelah linking verb. Misalkan Jono, ya, Jono kick me. Kick itu kan kata benda. Me itu saya, tetapi posisinya sebagai objek. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama antara saya sebagai subjek dan saya sebagai objek itu sama. Misalkan saya membeli buku, dia memukul saya. Antara saya objek dan saya subjek itu sama, ya, tidak ada perubahan sama sekali. But it is quite different when you talk about the rules in English, ya. Saya di subjek dengan saya di objek itu berbeda, ya. Kalau subjek itu menggunakan I, yang lain menggunakan you, they, we, he, she, it. Tetapi kalau objek, I itu berubah menjadi me. Ingat, objek itu letaknya setelah kata kerja, ya. Nah, kemudian you tetap sama dengan you, they sama they berubah menjadi them. Misalkan mereka memukulku. Aku memukul mereka. Kalau bahasa Indonesia sama, mereka tetap mereka. Tapi kalau bahasa Inggris sama, berubah, ya. They touch me. Mereka menyentuhku. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Inggris, I touch them, bukan I touch they, ya, tapi I touch them. Kenapa them? Karena dia posisinya setelah kata touch, ya. We menjadi us. We love you, ya. We love you. Nah, saya mencintaimu. Kemudian kemudian they love, kemudian Sinta love us. Sinta menyukai kita semua, ya. Jadi kita sebagai subjek dan kita sebagai objek itu berbeda. He, dia laki-laki menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it. Nah, itu antara subjek dan objek perlu diketahui. Caranya adalah kita perhatikan posisinya di mana, sebelum verb atau setelah verb, ya. Kalau sebelum menjadi subjek, kalau setelah menjadi objek. Kenapa saya ulangi berkali-kali? Karena ini menjadi poin penting, ya. Kemudian possessive adjective. Possessive adjective itu dia kepemilikan terhadap suatu barang, ya. Buku saya sangat cantik. Bukan I book, ya, tetapi my book is very beautiful. My book is very interesting. My, ya. Your book is very interesting. Their book is very interesting. Our book is very interesting. Jadi menjadi my, your, their, our, his, her, and also its, ya. Possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah pronoun yang digunakan untuk menjadi possessive, ya. Setelah possessive pronoun di sini dia tidak ada kata benda lagi. Misalkan
You are mine. Kamu milikku. Jadi bukan you are mine boyfriend, tidak. Atau you are mine girlfriend, tidak. Tetapi you are mine. Tapi kalau ini, you are my girlfriend. Masih ya. I'm yours. Ya, I'm yours. Aku milikmu. Ya, cukup yours. Ada S-nya ini. Theirs, ours, his, dan juga hers. Ini adalah penggunaannya. Ingat-ingat ya. Kemudian contohnya, Bruce will buy the car tomorrow. Ingat, kita lihat ya. Bruce berubah menjadi he. Kenapa dia he? Karena dia posisinya sebagai subjek. He di sini ya. The car itu adalah kata benda menjadi it. Entah dia subjek ataupun objek sama ya. Kita lihat contoh posesif adjektif dan posesif pronoun ya. This is my book. Ini adalah posesif adjektif. Booknya kalau dia menggunakan my, maka booknya masih ada ya. Booknya masih ada. Tetapi kalau teman-teman menggunakan mine, maka booknya tidak ada. Ya, booknya sudah tidak ada. Lend me your car. Pinjamkan aku mobilmu. Your car. Setelah your ada kata bendanya. Tapi kalau yours, maka kata bendanya tidak ada. Di sini kalau diuncai isinya sama, tetapi di sini teman-teman harus memberikan konteksnya dulu ya. Kalau tidak ada konteksnya, maka ketika kalian menggunakan lend me yours, maka yang diajak bicara tidak tahu, karena yours itu bisa macam-macam, bisa mobilmu, bisa bukumu, bisa tasmu. Akan tetapi kalau orang yang diajak ngobrol itu sudah tahu konteksnya, maka yours di sini sudah jelas. Ya. Kemudian di sini juga ada please bring her bike. Please bring her bike. Ya, jadi tolong bawakan sepedanya. Please bring hers. Ini sama dengan yours tadi ya. Begitu. Jadi intinya adalah kalau dia positive adjective setelah kata my, your, her itu diikuti oleh kata benda. Tapi kalau dia menggunakan possessive pronoun, maka dia tidak ada kata benda yang menempel setelahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pronoun reference. Pronoun reference itu adalah suatu pronoun yang digunakan sebagai reference. Nah, contohnya begini ya. The children will cause trouble if you let him. The children will cause trouble if you let him. Di sini ditulis incorrect. Kenapa incorrect? Kita lihat. Kita bandingkan dengan yang bawahnya ya. The children will cause trouble if you let them. Ya, di sini them, yang atas tadi him. Maka kita lihat ternyata bedanya di sini ya. Lah, kalau mau kita onjai, reference itu harus sama dengan yang direferkan ya. Reference itu harus memiliki, kalau diunjai harus sama dengan yang dirujukan. Children ini ternyata dia banyak anak-anak. Kalau anak-anak itu berarti him atau them. Yes, anak-anak itu adalah jamak, maka menggunakan them. Oke. Jadi them ini kalau diuncai isinya children. Tapi kalau him diuncai isinya hanya satu anak laki-laki. Sehingga him tidak bisa merepresentasikan sebagai dari children. Akan tetapi them ini bisa digunakan sebagai pengganti the children. Oke, saya kasih contoh dua ya. Bla 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 lives in Jakarta. Lives. Ingat tadi lives ini adalah kata kerja dan dia yang kosong adalah sebelum kata kerja. Maka yang memungkinkan mengisi sebelum kata kerja adalah subjek. Semua ini bisa menempati posisi subjek. Nah, akan tetapi kita lihat di sini ada S-nya. Ketika ada S-nya, maka jadi kata kerja yang ketempelan S, maka subjeknya itu harus antara she, he, it. Ya, saya ulangi, kata kerja yang dia ketempelan S, maka dia menempel dengan subjek antara lain adalah he, she, it. Di sini yang ada adalah he, maka jawabannya adalah he. Nomor 2, I saw bla 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 walking on the park yesterday. Ini adalah I saw. So adalah kata kerja. Jadi posisinya setelah kata kerja. Maka yang bisa menempati kata kerja adalah apakah she, apakah he, apakah our, ataukah you. Yang bisa adalah you. Ya, jawabannya adalah A. Oke, nanti sisanya bisa dikerjakan, saya kirimkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke adjective, comparative, and superlative adjective. Oke, jadi perlu kita bahas dulu apa itu adjective. Ya, adjective itu adalah kata sifat.
kata sifat itu memiliki, dia modify kata benda. Ya, dia memberikan predikat kata benda. Dia menjelaskan kata benda. For example, she is beautiful. She is beautiful. Yang cantik siapa? Yang cantik adalah she. Ini dia dipisah oleh linking verb, oleh to be. Yang kedua adalah she has a beautiful daughter. Dia memiliki dia memiliki anak perempuan yang cantik. Nah, di sini ada dua cara ya penulisan ya. Yang pertama, dia dihubungkan dengan to be, atau yang kedua, dia langsung menempel dengan kata benda. Nah, yang sering muncul adalah dia langsung menempel dengan kata benda. I have a thick book. I have a beautiful bag. I have a large room. Begitu, large room. He is smart. He buys a luxurious car. Dia membeli mobil yang luxury. Luxury itu mewah. Mewah ya. Itu. Jadi ini adalah beberapa kata sifat. Tetapi kata sifat dia tidak hanya dihubungkan oleh to be saja ya. Ada beberapa kata lain yang ketika muncul setelah kata itu adalah kata sifat. Contohnya adalah ada look, ada seem, ada feel, ada taste, ada appear, ada sound. Nah, contohnya ini. John is diligent. Ini sama dengan ini ya. Her dress looks amazing. Bajunya nampak amazing, itu bisa cantik, bisa bagus, bisa hebat ya. Looks di sini tidak menggunakan is, tetapi amazing di sini tetap kata sifat. Mary feels tired. Feel ya, Mary merasa capek sekali. Jadi kata-kata yang muncul setelah ini biasanya juga merupakan kata sifat. Oke, sekarang kita berbicara mengenai komparatif dan superlatif adjektif. Ini mesti kalian sudah pernah mempelajari di SMP ataupun SMA ya. Jadi komparatif itu adalah kata yang perbandingan tingkat lebih. Biasanya dia menggunakan than ya. Than adalah cirinya. Cirinya adalah er dan than, atau es, atau more than than. Nah, kapan kita menggunakan er? Menggunakan er manakala dia satu silabel. Satu silabel itu satu suku kata atau satu penggalan. Small menjadi smaller. Long menjadi longer. Tetapi ada dua. Pretty. Pretty itu kan dua ya. Tetapi kenapa dia pakai er? Karena dia endingnya adalah y. Ya. Easy. Dia juga dua. Tapi pakai er menjadi easier. Fast. Faster. Jadi pretty dan juga easy ini adalah dua kata yang memiliki silabel lebih dari satu, tetapi dia menggunakan er karena endingnya adalah soundnya adalah y, ya, soundnya adalah i, pretty, easy, soundnya i, ya, soundnya vokal karena soundnya vokal maka menjadi er, ya, bedanya itu. Nah, bedanya ya dan more itu tadi ya. Kalau more itu dia biasanya lebih dari dua suku kata. Beautiful 3 ya. Comfortable 4. Delicious 3. Jadi yang kata sifat yang lebih dari dua suku kata maka dia menggunakan more ya. Begitu. Sama dengan es dan est ya. Es sama dengan tadi ya. Yang es atau s shortest, short, greatest, prettiest, easiest ya. Itu adalah yang menggunakan est atau s. Nah, cirinya adalah dia menggunakan the ya, the. Most juga sama, most itu digunakan oleh kata sifat yang suku katanya lebih dari dua. Ada kata the ya, the most. The ini penciri ya. Kalau penciri yang tadi adalah then, penciri komparatif adalah then, penciri superlatif adalah the. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. He was driving an bla 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 car. Di sini tidak ada pembanding sama sekali, maka kita gunakan bentuk basic. Basicnya adalah apakah more expensive? Tidak, karena tidak ada then. Apakah the most expensive? Tidak, karena tidak ada pembandingnya. Expensively, ini adalah kata keterangan, ataukah expensive? Jawabannya adalah expensive. Ya. Kita lihat ini, modern art is on display at
The Rena Museum, a building with an unusually design. Mana yang salah? Oke, coba diperhatikan. Cepatnya saja ya. Maka yang salah adalah D, unusually design. Unusually ini adalah kata keterangan. Dia tidak menempel dengan kata benda, ya. Yang menempel dengan kata benda adalah kata sifat. Maka ini seharusnya adalah unusual design. Oke, nanti untuk yang lainnya akan saya kirim di Edmodo. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikirim ke grup WA, ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.